Ada Kompas, ada Liputan, ada Buser, ada Detik. Ternyata disambut oleh seorang lulusan Institut Teknologi Bandung yang tinggal di sekitar Pondok Ijo Bekasi pada saat itu. Saya kaget, kok buku saya dikritik yang sangat tajam sekali, mulai dari gambar-gambar sampai kepada layout sedetil-detilnya. Karena dunia berkesenian memang ITB kita tahu lah secara detail ya. Akhirnya apa yang terjadi? Buku tersebut hampir-hampir tidak terbit. Singkat cerita, ketika buku saya terbit dan meledak pada saat itu, karena ada penerbit yang lebih baik untuk SD dan SLTP, saya terbitkan di penerbit Gramedia atau Grasindo pada saat itu. Nah, penerbit yang ditinggalkan itu akhirnya mengeluarkan buku untuk SD dan SLTP yang lebih bagus dari buku yang saya susun, karena alumninya memang banyak dari alumni ITB. Saya menduga seperti itu. Tetapi pemasaran tentu saja berhubungan dengan kecanggihan penerbit besar tentunya. Kadang-kadang buku bagus sebagus apapun, kalau bekerja samanya tidak dengan penerbit yang profesional, tetap saja akan gulung tikar pada akhirnya. Saya yang akan dikupas di sini maksudnya, ITB itu begitu luar biasa, alumninya sangat kuat. Mengapa menganggur hingga jadi ODGJ? Inilah jawabannya. TV 97. Kalau ini aku tahu, ini Irfan Kusuma. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Akhirnya ketemu langsung sih. Alhamdulillah. Alumninya sangat kuat menurut dosen yang pernah saya hubungi di Universitas Negeri Jakarta. Kenapa sekuat itu? Karena beliau dari ISI Yogyakarta, jadi tidak tahu persis, diduga saja katanya yang namanya ITB itu alumninya memang dibina sedemikian rupa. Kalau seorang arsitek membangun suatu bangunan yang megah untuk hotel apapun, maka isi-isinya itu termasuk lukisannya, desain interiornya itu akan mengambil rekan-rekannya sesama ITB. Kalau sebuah perusahaan itu dimasuki satu orang dari ITB, maka dari perguruan tinggi manapun akan menghilang. Karena apa? Teman-temannya itu nanti akan antri memasuki perusahaan tersebut. Akhirnya perusahaan yang dimasuki awal mulanya satu orang alumni ITB didominasilah oleh alumni ITB itu sendiri. Itulah kehebatannya dari Ikatan Alumni ITB menurut isu yang berkembang di luar. Makanya harus hati-hati katanya begitu. Maka terjadilah sekarang persaingan-persaingan antara alumni perguruan tinggi sejenis. Kan kalau dulu itu yang namanya IPB ya untuk pertanian, ITB ya teknologi, IKIP ya keguruan. Tapi kalau sekarang semua perguruan tinggi itu campur aduk. Kalau dulu kan ekonomi itu adanya di Sulawesi ya, perguruan tinggi itu. Nah sekarang dimanapun juga ya membuka jurusan ekonomi, membuka jurusan pertanian, membuka jurusan teknologi, membuka jurusan komputer, perikanan, kelautan, dan masih banyak lagi. Nah karena ketatnya persaingan-persaingan alumni inilah, maka lahir cerita seperti ini diduga. Walaupun Sino Urip, pembawa acaranya bertanya, kenapa bekerjanya keluar? Dia menjawabnya karena kepalanya diputar-putar begini pakai tangan begitu. Oh, berarti memang sudah banyak terganggu pada saat bekerja sehingga dia keluar dari pekerjaan itu. Dalam kisah lain di RW yang pernah saya tinggali, seorang RW itu bercerita, ada alumni ITB, alumni perguruan tinggi favorit di Bandung, dan
Karena dari kampungnya itu betul-betul anak yang paling dibanggakan, satu kampung itu hanya mereka lah yang diterima di perguruan tinggi tersebut, sehingga harapan keluarga terlalu besar. Belum juga berhasil, namanya juga baru lulus ITB, mereka nikah, kemudian tinggallah di perumahan tersebut. Orang tuanya dengan penuh rasa bangga datang dalam keadaan sakit menjenguk, sementara dia sendiri kontrak dan belum punya pekerjaan. Tiba-tiba meninggal. Kata Pak RW berkata kepada saya, "Bapak, Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya terserah. Orang tua saya ini sekarang sudah meninggal, mau digeletakin di jalan juga tidak apa-apa." Katanya begitu. Ya akhirnya masyarakat bersatu padu untuk membantunya. Perlu diketahui, ikatan alumni ITB itu begitu erat, luar biasa, jarang yang tidak sukses. Karena apa? Karena kekuatan alumninya itu begitu luar biasa. Seperti yang diceritakan di awal konten ini. Mengapa ada orang-orang yang seperti itu? Pertama, beliau menjadi sakit jiwa seperti ini, orangnya tertutup, tidak terbuka. Dia itu paling tidak suka ditawari untuk dibantu, karena kebanyakan orang datang ke dia itu meminta bantuan karena benar-benar paling cerdas menurut pengakuan teman-temannya itu. Jadi semua teman-temannya sering meminta bantuan kepada dia. Nah, karena dia memang terlalu pintar mungkin, sehingga kalau ada kekurangan apapun, ada kesulitan apapun, ada rasa riku, rasa enggan untuk meminta tolong. Dan ini salah satu contoh yang perlu kita garis bawahi dan kita sikapi bersama. Jika memiliki keluarga yang terlalu tertutup, harus hati-hati dan harus dirubah sedikit demi sedikit. Kembali kepada permasalahan tadi, bahwa ikatan alumni begitu kuatnya, seperti beliau ini sekarang didatangi oleh para alumni yang sudah sukses-sukses itu. Pada bawa kendaraan mewah ya, mereka berdatangan dan menawarkan, "Dah bekerja di saya, bekerja di saya." Begitulah kesuksesan orang ITB dimanapun juga, karena ikatan alumninya yang sangat kuat. Jadi tidak ada pengangguran dari lulusan ITB. Karena apa? Karena kalau satu perusahaan dimasuki oleh alumni ITB, maka nanti teman-temannya akan diajak oleh dia, karena profesionalitasnya ada semua di ITB. Untuk pengairan, untuk interior, untuk pertanian, teknologi, komputer, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kuliah di ITB itu begitu mudah untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Karena linknya. Kalau satu orang bekerja di sebuah perusahaan, maka yang lain itu begitu mudah memasuki perusahaan tersebut. Dengan catatan tidak tertutup seperti ODGJ berikut ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kalau wabarakatuh. besar kayak saya nih, begini kayak dijauhi karena usia itu. Jadinya begini. Akhirnya, hah? Ingat? Mau tadi mah. Aduh ya,